Oke. Jadi seperti bensen. Bensen dalam gambaran saudara bagaimana? Ada kerangka bersudut 6, ya kan? Lalu semuanya terisi oleh karbon, begitu kan? Lalu ada ikatan rangkap tunggal selang-seling di dalamnya, dan setiap karbon yang terikat di dalam segi 6 tersebut masih mengikat satu hidrogen, begitu ya? Nah, itu adalah gambaran untuk bensen. Mengapa kok hanya muncul satu puncak? Karena hidrogen yang terikat di masing-masing ujung atau masing-masing sudut bensen itu memiliki karakter kemagnetan yang setara. Jadi setiap hidrogen di sana setara. Karena nanti sama-sama hidrogen, tetapi memiliki karakter kemagnetan yang tidak setara. Bisa terjadi di molekul yang lain, nanti akan muncul puncak-puncak yang berbeda atau di tempat-tempat yang berbeda. Ini di satu tempat saja, hanya satu puncak saja untuk 6 hidrogen yang ada di bensen. Ya. Jadi kalau di sini HNMR itu berarti yang dianalisis juga hanya hidrogen saja yang ada di dalam atom ataupun molekul analit kita. Nah, kalau untuk CNMR yang dibaca adalah juga hanya karbon-karbon yang menyusun sampel atau analit kita. Nah, itu yang harus saudara pahami. Ya. Jadi kalau HNMR yang dibidik ya hanya hidrogennya saja. CNMR yang dibidik ya hanya karbonnya saja. Nah, itu ya. Oke. Baik, sampai di sini adakah yang ingin bertanya? Saya beri kesempatan yang ingin bertanya. Ada yang ingin bertanya? Jadi saya menjelaskan bagaimana karakter inti-inti magnet, ya. Lalu muncul di spektra seperti itu, ya. Ya, ini kan banyak ya area-area yang terpenggal begitu. Itu kalau saudara memang ingin mempelajari detail bagaimana instrumentasi, ya, itu semua nanti ada di buku. Karena kalau saya menceritakan semuanya seperti pelajaran fisika semua di sini nanti tidak selesai. Karena tugas kita yang utama adalah di dalam pelajaran ini kita mampu menentukan struktur, ya, struktur kimiawi dari berbagai analit. Ya, tentu tidak hanya dari NMR saja, tapi juga dari instrumen-instrumen sebelumnya. Jadi kalau kita di dalam organik nantinya saudara mengisolasi sesuatu material, ya, dengan pelarut yang tertentu karena kepolarannya tertentu, lalu saudara mendapatkan sudah hampir murni, ya, sudah hampir murni. Lalu dimurnikan dengan kromatografi, ya, saudara mendapatkan satu spot saja, dianggap senyawa tunggal? Belum. Dilakukan dengan beberapa pelarut lagi, menghasilkan betul-betul satu spot, baru kita yakin itu senyawa tunggal. Senyawa tunggal itu artinya satu molekul sejenis, gitu ya. Jadi kalau misalnya itu adalah etil parametoksisinamat, nah sejenis semua berupa etil parametoksisinamat. Nah inilah yang masuk ke dalam instrumen NMR, bukan berupa campuran lagi, ya itu. Nah baru masuk ke NMR dan kita mulai mereng-reng kira-kira molekulnya seperti apa. Nah instrumen ini membantu menentukan itu, ya. Karena kalau dari beberapa instrumen yang lainnya, kita masih belum nemu alamat yang tepat, ya, untuk seperti apa molekulnya. Ya, gitu. Atau saya sedikit flashback, ya, ke beberapa instrumen yang sudah kalian pelajari di pelajaran ini.
Kemarin saudara sudah diberi pengetahuan untuk misalnya instrumen UV. Dari UV saudara mendapatkan informasi apa? Kira-kira kalau goalnya mata kuliah ini saudara harus bisa menentukan struktur suatu molekul dengan instrumen UV saja, apakah sudah cukup? Info apa yang saudara peroleh dari instrumen UV? Ya, serapan dari analit atau sampel kita terhadap sinar UV, apakah menyerap di 400, 500, 200 nanometer, ya, atau seperti apa? Informasi apa ini bisa untuk menentukan struktur? Masih belum bisa, ya, karena dari UV itu kita hanya tahu, oh terjadi eksitasi dari ground state ke suatu lapisan tertentu. Itu mewakili ikatan apa? Ya, kita baru tahu ada ikatan apa di dalam kimia. Ikatan rangkap. Oh, ada ikatan rangkap. Jadi molekul kita ini memiliki ikatan rangkap. Hanya begitu dari UV. Ya kan? Lalu dari IR. Saudara sudah mempelajari IR kan? Saudara mendapatkan info apa dari IR? Oh, dari IR kita bisa menentukan gugus-gugus atau apa dari molekul itu? Spektrofotometri massa. Loh, IR, infrared. Gugus. Jadi saya IR energinya tidak besar seperti UV. Kalau UV mampu mengeksitasi molekul elektron dari ground state ke excited state, ya. Dan itu energinya besar. Dan itu hanya terjadi pada ikatan rangkap. Sehingga dari UV kita hanya tahu oh ada ikatan rangkap dan tidak. Nah, sekarang dari IR. IR itu sinar inframerah mengenai molekul, apa yang terjadi di molekul? Ada terjadi stretching, ada terjadi binding, gerakan-gerakan molekul itu loh. Terus yang menggunting itu, ya, itu menunjukkan keberadaan suatu gugus fungsi. Oh, OH itu akan bending di panjang gelombang sekian. Nah, karena panjang gelombangnya sangat kecil, maka lalu instrumen itu dirubah tidak menunjukkan panjang gelombang seperti UV, tapi angka gelombang. Ada sekian biji gelombang dalam 1 meter yang kita kenal, atau mungkin ditulis per sentimeter. Makanya ukurannya di dalam IR itu satuannya sentimeter men 1. Ada berapa jumlah gelombang? Nah, gelombang itu dari mana sih? Ya, jadi kalau ada IR mengenai molekul, molekulnya bervibrasi atau mengalami stretching, ya, mengalami menggunting, gerakan-gerakan molekul. Nah, itu akan menyerap di panjang gelombang tertentu, tapi karena sangat kecil, maka lalu dimunculkan sebagai angka gelombang. Dari IR berarti saudara hanya tahu gugus-gugus fungsi. Oh, ada OH di dalam molekul. Apakah sudah pasti lalu itu etanol? Belum tentu. Apakah fenol? Belum tentu. Nah, berarti harus ada instrumen lain. Karena dari IR hanya tahu gugus fungsi. Oh, ada CH. Oh, ada OH. Oh, ada karbonil, ya. Sehingga masih belum klop kalau kita akan menentukan struktur molekul, ya begitu. Nah, lalu masih ada instrumen yang lain, MS. Dari MS saudara tahu apa? Bagaimana kerjanya MS? Ya, molekul dibombardir, ya, dengan dibombardir pakai apa coba? Ayo, siapa yang masih ingat? Sekarang kita membahas MS. Ayo, dibombardir pakai apa?
yang nantinya menyebabkan molekul-molekul itu tercacah sedemikian rupa. Sinar katoda, Bu. Ya, sinar katoda. Berarti ada apa di sana? Ada elektron atau ada proton atau ada neutron? Elektron. Elektron. Dibombardir pakai tembakan yang isinya adalah elektron. Nah, sehingga nanti mereka terpotong-potong, menghasilkan fragmen-fragmen massa. Kira-kira yang akan tercatat fragmen massa terbesar atau terkecil yang muncul duluan di dalam instrumen? Nah, ya, lupa semua. Bagaimana recordernya di dalam instrumen MS itu? Kalau saya ibaratkan misalnya orang krempeng, orang gendut ya dijatuhkan dari suatu pegunungan gitu ya. Kira-kira yang mencapai dasar yang gemuk apa yang kurus, yang masanya besar apa yang masanya kecil? Yang masanya besar. Jadi ya yang masanya besar duluan yang akan tertangkap oleh recorder dari NMR. Ya kan? Lalu yang fragmen-fragmen kecil nanti terbaca belakangan karena dia masih melayang-layang. Yang lainnya sudah jatuh gedebuk-gedebuk, dia masih melayang-layang ya. Jadi itu. Nah, sehingga dari MS ini apakah saudara sudah bisa menentukan struktur molekul secara keseluruhan? Di sana saudara nanti bisa nemu, oh ada potongan bensen, oh ada potongan CH3, oh ada potongan C2H5 dan seterusnya. Apakah lalu dengan demikian saudara sudah bisa nyusun? Belum. Karena setiap molekul OH ditemukan mengenal yang namanya satu molekul, OH itu terletak di C nomor 2, di C nomor 3, di C nomor 4, namanya berbeda semua kan? Berarti kita harus tahu alamat dari OH yang sudah kita temukan ini pada C nomor berapa. Ini baru bisa ditentukan oleh NMR ya. Karena nanti dari pelajaran NMR ini kita mengetahui ya, siapa yang jadi tetangga kanan kiri dari suatu penggalan molekul. Nah, kalau kita mengenal tetangga kanan kiri lalu disusun, maka seluruh rangkaian molekul itu bisa terbaca. Ya, jadi HNMR ini adalah bagian terakhir dari kita menentukan struktur molekul analit kita ya. Karena tadi kita urut lagi ya. Dari instrumen UV kita hanya diberitahu, oh ada ikatan rangkap. Sehingga nanti kalau struktur kita itu kita bilang katakanlah misalnya, wah saya menemu oktana, ya enggak mungkin ya. Karena ada ikatan rangkap. Padahal oktana kan rantai panjang, semua total ikatannya tunggal-tunggal semua. Ya, jadi UV hanya memberikan informasi itu saja. Lalu IR informasinya gugus, fungsinya apa saja? Ada OH di sana, ada karbonil di sana, ya seperti itu. Masih belum bisa dipakai merangkai. Ditambah MS itu potongan-potongan massa. Ya, kalau kita punya molekul besar, ya di situ nanti akan terpotong ada jadi OH, ya CH2 lepas sendiri, CH3 lepas, bensen lepas, ya. Nah itu semua akan kita susun. Nah begitu sudah menyusun, OH ini terletak pada karbon nomor berapa? Semua instrumen nggak bisa menjawab. Ya, jadi
baru dengan HNMR, CNMR. Nah, itu baru kita tahu. Oh, kalau begitu OH-nya ini terletak pada C nomor 3. Ya. Paham sampai di sini? Sehingga nantinya informasi apa yang akan kita peroleh dari HNMR ataupun CNMR ini, nah, saudara harus bisa menerapkannya untuk menganalisis atau menentukan ya struktur kimia. Karena kita bukan dukun ya. Kalau dukun tidak perlu instrumen, nah sudah bisa menentukan ya begitu. Jadi kita bukan dukun. Jadi kita harus step by step secara realistis objektif dengan runtutan kita prediksikan. Ya, kita nggak boleh mengatakan bahwa strukturnya adalah ini, tapi kita prediksikan strukturnya adalah ini, ya seperti itu. Baik, saya kembali lagi ke ini. Sehingga, saudara, untuk pertama kalinya saya memunculkan hasil instrumentasi HNMR itu adalah senyawa benzen. Ini paling sederhana karena hanya satu puncak tapi tinggi, ya itu. Nah, referensi tadi untuk apa? Sesungguhnya kalau gambar ini lengkap di dalam angka 0 ini ya, ini adalah referensi standar. Jadi mestinya ini muncul puncak tinggi sekali ya. Itu. Tetapi ini tidak tergambar ya, tidak tergambar. Jadi seharusnya dia muncul sebagai puncak paling tinggi karena memiliki kemagnetan yang paling besar. Mengapa kok paling besar? Yang namanya HNMR itu kan menentukan hidrogen di dalam molekul. Makin banyak hidrogen di sana, puncaknya nanti makin tinggi. Ya. Nah, puncak tertinggi itu adalah yang tadi, ya, substans yang dipergunakan sebagai standar tadi, ya. Apa tadi? Tetrametilsilen, ya. Jadi ada silikon di tengah, lalu ada 4 metil, ya. Kalian masih ingat karbon dan silikon itu sama-sama memiliki tangan 4, ya. Nah, masing-masing tangan dari silikon itu mengikat CH3. Berarti ada berapa hidrogen di sana? Metil ada 3. Lah itu tetrametil, berarti ada 4 metil, berarti ada 4 kali 3. Ada 12 hidrogen. Ya, sampai sejauh ini itu dinyatakan sebagai molekul paling kaya hidrogen. Silakan kalau kalian bisa mensintesis molekul lain ya yang lebih kaya hidrogen, nanti sampaikan itu ya penemuan saudara. Nah, sedangkan di sini hidrogennya ada 6. Ya, jadi puncaknya relatif terhadap raw material yang sebagai standar itu sekian ini, itu relatifnya ya. Dan nanti kalau makin kaya hidrogen, dia makin dekat ya ke dalam TMS ini, tetrametilsilen. Makin banyak hidrogen, nanti makin dekat ke standar atau simpangannya mendekati 0. Ya, 0 itu miliknya TMS, tetrametilsilen, ya itu. Baik. Nah, berikutnya nanti kalau kita membahas molekul apapun, selalu standarnya kita bandingkan dengan kekayaan hidrogen yang dimiliki oleh TMS. Makin kaya hidrogen, makin mendekati TMS. Ini yang ada di dalam tabel tadi, ya, dicoba diungkapkan dalam bentuk lain bahwa untuk hidrogen itu memiliki
rentang energi yang begitu besar, sehingga pada saat dia dimasukkan ke dalam instrumen